103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania masih diinspirasi dan mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol seputar psikologi dan kesehatan. Ini ada Mbak Herlina Indrawati, psikolog Humanika Halo, Consulting. Ini kita sapa dulu. yes. Halo Mbak Herlina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Apa kabar nih? Aduh, Alhamdulillah sehat. Mbak Herlina sehat? Iya. Sehat Alhamdulillah. Sehat mental Alhamdulillah. terutama ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak, apa itu kebahagiaan atau arti bahagia dari sudut pandang ilmu psikologis? Oke, makasih Mbak Nurul. Nih, Oke. duo duo Nuril ya. Mbak Nurul dan Ilham, salam kenal ya. Salam Iya, juga untuk siap. DFM Mania. Senang tuh jumpa lagi kita di bulan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat mental dan semangat bahagia. Bahagia. Oke, ya, DFM Mania dalam hidup pasti setiap kita inginnya bahagia ya. Nggak ada tuh yang nggak mau bahagia. Bukan begitu, Mbak? Benar, saya setuju. Iya. Dan masing-masing kita tuh akan mencari cara ya untuk Mm-mm. mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Jadi ada tiga tipe nih. Satu sisi ada orang yang masih merasa kesulitan menemukan kebahagiaan dan masih terus cari kebahagiaannya sampai sekarang. Di Mm-mm. sisi lain terus ada juga orang lain yang dengan mudahnya meraih kebahagiaan karena dia sudah menemukan cara untuk kebahagiaan tersebut. Nah, yang Mm-mm. terakhir, ada orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan, tapi kok dia malah nggak bisa ya merasakan kebahagiaannya itu. Nah, loh, kira-kira di FM Mania manakah kalian di antara Mm-mm. tiga Di itu? posisi mana Ya. nih? Nah, jadi apa sebenarnya kebahagiaan itu secara psikologis? Nah, Mm-mm. kalau menurut para ahli psikologi itu, kebahagiaan itu adalah suatu kondisi psikologis yang positif ya, Mm-mm. ditandainya oleh tiga hal, yaitu adanya tingkat kepuasan yang tinggi akan masa lalu. Jadi masa lalu tuh masa yang sudah lama berlalu atau bahkan kemarin pun dibilangnya masa lalu ya. Jadi ada tingkat Mm-mm. tingkat kepuasan yang tinggi, terus tingginya juga emosi positif dan rendahnya emosi negatif. Nah, jadi ada tiga hal tuh ya, Mm-mm. bahwa Mm-mm. bagian itu menyangkut psikologis dengan adanya kepuasan dan juga emosi positif dan juga rendahnya emosi negatif. Emosi itu sendiri adalah reaksi yang dirasakan oleh tubuh terhadap situasi tertentu. Kalau emosi positif contohnya ya salah satunya adalah perasaan bahagia, terus senang, terus perasaan cinta. Nah, itu juga emosi positif. Nah, kalau yang Mm-mm. negatif tuh misalnya cemasan, terus juga sedih, takut dan marah. Lalu kebahagiaan itu jadinya digambarkan sebagai suatu perasaan ketika individu merasakan hidupnya berkecukupan, bermakna, Mm-mm. dan tentunya menyenangkan. Jadi kebahagiaan Baik. itu berhubungan dengan faktor kepuasan, emosi positif, dan perasaan atau feeling. Nah, seperti itu Mbak Nurul. Nah, itu tadi ada tiga. Yang pertama kepuasan di masa lalu, terus yang kedua Ya. tingginya emosi positif dan rendahnya Ya. emosi negatif. Aduh, Aduh, kok pinter banget ya Mbak kalau Nurul. kalau ujian udah lulus belum nih, Udah Mbak lulus Herlina? langsung nih. Iya, betul. Auto ya. Ini Iya, ngomongin betul. kebahagiaan nih, Mbak Herlina. Kira-kira ada nggak sih Mbak karakteristik atau ciri-ciri orang bahagia, atau bahkan tolak ukur seseorang itu dikatakan bahagia? Begitu, Nah, Mbak Herlina. sebenarnya tuh banyak ya yang Mm-mm. namanya karakteristik tuh banyak. Mm-mm, Cuman mm-mm. saya ambil beberapa aja gitu ya, bahwa nggak selalu kebahagiaan itu dipandang dengan kesuksesan atau Mm-mm. apakah bahagia itu pasti tertawa, pasti senang gitu, atau Mm-mm. banyak kekayaan. Nah, ternyata kalau dari sudut pandang psikologis itu ada cuma ada lima gitu ya. Saya make Mm-mm. short aja nih ya, bahwa Ah, ah, ah. yang pertama adalah kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Nah, ya, Oke. kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah optimis. Jadi kalau orang optimis itu cenderungnya dia fokus dan menyukai dirinya sendiri. Lalu terbuka. Nah, biasanya orang-orang yang bahagia itu dia memiliki kepribadian yang ekstrovert. Jadi yang Mm-mm. terbuka ya. Jadi dia kalau misalnya ada orang lain minta bantuan pada dia, dia senang hati gitu karena dia terbuka Iya. dan juga mudah bersosialisasi gitu. Yang terakhir eh, orang yang bahagia, ciri orang yang bahagia itu dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dia punya power untuk kontrol diri
Jadi sehingga orang-orang yang seperti ini, dia biasanya lebih sukses dalam sekolah, dalam karirnya di kantor, dalam kehidupan rumah tangga, atau menjalani kehidupan sosial lainnya. Nah, seperti itu kira-kira Mbak Nur. Oke, itu karakteristiknya dan ciri-cirinya. Kalau Iya, tolak ukurnya, Mbak Herlina, tolak ukur tuh maksudnya ini ya, eh, gimana sih Mbak seseorang tuh mengukurnya biar ya, dikatakan mengukurnya ya. benar? Cara, ya, jadi kalau kebahagiaan itu diukurnya dari cuma ada dua tujuan, goal sama Heeh, satisfied. Jadi sama kepuasan yang tadi saya bilang itu. heeh, heeh. Jadi adanya pencapaian goal atau tujuan yang diinginkan Mm-mm. dengan kepuasan gitu. Nah, itu berbanding lurus ya Mbak ya, Iya antara goals betul. dan kepuasannya. Kepuasan betul seperti itu. Oke, ini ada WhatsApp yang masuk nih Mbak Herlina nih Oke, oke. dari Mister Bean. Ini mau Waduh, jauh bertanya dong nih ini. Bu. Mm-mm. Jauh Mm-mm. ya, di luar Dari negeri. Inggris. Halo Bu Herlina, apa kabar? Pertanyaannya begini. Baik. Apa Ya. bedanya bahagia dan bahaya? Mm. Karena kalau sudah bahagia berakhir Mm-mm. dengan bahaya. Bahagia Waduh. berakhir dengan bahaya. Nah, bedanya di mana nih dua Uh-uh. kata ini? Silakan Sebentar. Mbak Herlina. Mr. Bean ini pengalaman pribadi. Eh, Anu. kayaknya sih. Siapa bilang seperti itu? Ya, jadi kalau bahagia itu kan tadi memang ada berbagai perasaan dan emosi gitu ya. Mm-mm. Kalau sudah positif, nah kan tadi adanya tingkat kepuasan masa lalu. Terus adanya tingginya reaksi emosi yang positif Emosi positif. dan rendahnya emosi yang negatif. Nah, berarti kalau ada bahaya, Anda sendiri yang mengundang bahaya itu. Anda sendiri yang membesarkan emosi negatif Anda. Seperti itu kira-kira. Jadi namanya bahagia sudah. Jadi kamu sudah harus berada di dalam zona yang memang semuanya positif. Jadi tadi ada perasaan yang tenang, positive thinking gitu kan, positive feeling gitu kan. Juga kamunya juga harus lebih tenang secara batin. Jangan lagi menarik-narik suatu hal yang negatif. Misalkan dari sini dari rumah mau ke kantor, belum, nah jadi belum apa-apa udah naruh energi apa emosi negatif gitu di pikiran sendiri, di perasaan sendiri gitu. Nanti macet, nanti banyak mobil, nanti banyak motor kayak gitu kan ya. Aduh, nanti Ya telat nih udah, pasti nih. ya sudah terjadilah kejadian gitu loh. Karena tidak ada emosi atau energi negatif yang kau berikan pada diri kamu sendiri. Jadi akhirnya membuat kebahagiaan itu sendiri akhirnya mental. Sudah, ada tiga tipe. Yang pertama tadi yang saya bilang gitu kan. Ada orang yang Mm-mm-mm. masih kesulitan mencari kebahagiaan, ada orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan, dia karena dia sudah punya caranya untuk bahagia. Satu Mm-mm. lagi, ada orang yang sudah bahagia tapi nggak merasa bahagia gitu loh. Nah, yang mana kan tadi saya bilang itu. Nah, mudah-mudahan Mister Bean bisa untuk merendahkan segala emosi yang negatifnya itu. Jadi kalau sudah Mm-mm-mm. bahagia sudah mutlak gitu. Memang bahagia itu kan tidak permanen yang tadi saya bilang ya. Dia akan berubah, ada mood up and down-nya. Jadi terus terus berikan energi positif, berikan emosi yang positif gitu. Ada kepuasan-kepuasan gitu yang harus, ya itu salah satunya ada optimis yang harus selalu dilakukan. Gitu ya Mr. Nah, Bean. mungkin nih maksud Mister Bean nih Mbak Herlina. Ini Mm-mm. bahagianya itu dalam hal yang gak positif kali ya, makanya bisa mengundang bahaya. Mungkin bisa jadi Mbak. Mungkin dia, ya itu tadi sudah asosiasinya kalau saya bahagia saya pasti akan celaka misalnya kayak gitu ya. Kalau saya bahagia saya mungkin akan sakit. Nah, salah. Itu adalah balik lagi ke mindset. Mindset Anda itu harus dirubah bahwa bahagia udah mutlak bahagia gitu. Bahaya ya nanti itu berisiko dari kehidupan gitu dan harus dihadapin. Sekalipun apapun orang bahagia itu belum tentu juga bahagia selamanya, enggak. Dia akan pasti akan mengalami up and down dalam hidup, itu pasti akan ada up and down-nya gitu. Kalau dari saya nih, mau nanyanya itu faktor atau hal apa aja sih yang mempengaruhi Mm-mm. kebahagiaan? Nah, Nah, ini banyak, tapi saya mm-mm, ringkas-ringkas juga kembali seperti itu. Yang pertama adalah mm-mm. emosi. Ya, faktor emosi. Emosi ya, iya Yes, harus mengontrol ego. bagaimana kita Mm-mm, bisa merendahkan, mengurangi emosi negatif. Karena itu selalu akan ada. Ya, jadi cepat mm-mm. marah, cepat cemas, cepat takut. Itu kan selalu negatif tuh ya. Nah, itu nanti yang mesti diingat adalah gini deh, ya, bahwa semua hal datangnya dari perasaan. Nah, perasaan itu yang mempengaruhi emosi,
nanti emosi itu mempengaruhi pikiran, nanti pikiran itu yang mempengaruhi segala tingkah laku dan ucapan dan tindak tanduk lainnya. Nah itu juga Oh. jadi koneksi. Jadi kalau udah hang, udah error gitu ya emosinya, perasaannya Iya, jadi iya, iya. langsung pikirannya jadi kacau kemana-mana gitu. Jadi yang Hmm. utama itu yang bisa faktor mempengaruhi kebahagiaan balik lagi ke emosi. Nah terus usia. Nah Harus bisa semakin mengkontrol ya, kontrol betul, emosinya. betul. Jadi Hmm. ciptakan selalu emosi positif. Nah yang kedua adalah Hmm. faktor usia. Jadi semakin usianya bertambah, usia biologis ya, itu kan pasti tanggung jawab semakin bertambah gitu. Jadi kalau kita menolak gitu untuk istilahnya menolak untuk tua, menolak menolak untuk menambah tanggung jawab kita, Oke. semakinlah kita menepis kebahagiaan kita gitu. Nah, terus faktor Oke. juga kesehatan. Jadi kesehatan tuh Oh. cuman jangan bukan kalau DFM Mania dengar yang webinar yang lalu ya. Jadi kesehatan itu Hmm. cuma bukan kesehatan fisik, tapi juga kesehatan psikis. Sekarang psikis itu mental. Yang tadi lagi balik Ya. lagi dari psikis mempengaruhi pikiran dan perilaku. Nah, kemudian ada lagi faktor status pernikahan ya atau hubungan itu yang harmonis, yang positif ya. Balik lagi dan terakhir adalah yang kedua masih dua lagi kehidupan sosial. Oh, Jadi seringlah sosial. Oke. bergaul ya, bergaul yang Hmm. positif tentunya ya, bukan bergaul-gaul yang hedon atau yang lainnya. Jadi kira kehidupan Hmm. sosial yang positif, yang jadi butuh Hmm. eksistensi yang positif gitu loh Hmm. keberadaan kita. Jadi bukan bergaul untuk show off gitu bukan, tapi bergaul untuk yang positif yang ada membawa kebahagiaan tersendiri buat kita. Nah, yang terakhir ini dia faktor uang. Itu tidak Nah, ini tidak dia luput nih. mempengaruhi kebahagiaan memang Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya, kenapa saya taruh di bawah? Iya, Karena itu memang kenapa tuh? iya, karena tadi saya bilang ada orang yang bahagia, tapi dia tidak bisa merasakan kebahagiaan itu. Bahkan dia memiliki istilahnya kekayaan gitu, tapi dia tidak bisa merasa bahagia. Banyak miliarder yang di luar negeri ya, nggak tahu kalau di sini ya. Akhirnya juga Ya. mereka bunuh diri karena tidak memiliki kebahagiaan itu sendiri gitu. Balik lagi Hmm. ke emosi, ke perasaannya dia, yang akhirnya nanti mempengaruhi pikiran dan perilakunya dia. Seperti itu Mas Ilham. Oke, oke. Faktor uang emang bener sih. Bener Iya banget. ya. Heeh. Iya, iya, iya. Tapi jangan jadikan Sen-sen. faktor utama dulu itu. Faktor Iya, itu utamanya paling itu di bawah itu. iya di perasaan dan pikiran itu. Nah, berarti harus bisa pinter-pinter mengatur ego atau emosional kita sendiri-sendiri itu. Betul Oke, seperti oke. itu. Mbak Erlina, tadi Ya. faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan udah banyak nih dijelasin. Mm-mm. Sampai tadi ada uang Mm-mm. Mm-mm. di nomor paling terakhir. Kira-kira apa Mm-mm. sih Mbak manfaat atau Mm-mm. keuntungan dari Mm-mm. bahagia, hidup bahagia? Manfaatnya tuh banyak ya. Yang pertama Mm-mm. karena semua berhubungan dengan emosi ya. Jadi kita itu terhindar dari terpuruknya kesehatan fisik dan psikis. Mm-mm. Nah, psikis itu lebih ke mental ya. Jadi Iya, kita bisa lebih semangat gitu menjalani hidup lebih optimis gitu. Itu optimis. manfaatnya salah satu manfaat. Iya, betul. Terus juga kita bisa dengan bahagia itu kita bisa lebih lapang, lebih legowo, lebih nerimo gitu ya. Walaupun ada beban yang tadi seperti Pak Rahmat bilang gitu, tapi kalau kita bisa lapang gitu ya, pikirannya juga lapang, positif, batinnya tenang gitu ya, hatinya tenang, juga jadi pikirannya tenang, terus jadinya adanya kenyamanan gitu ya. Terus juga kita yang berat itu jadi kayak tanpa beban kita terima gitu dengan ada apa canda-canda tawa gitu ya. Terus juga ada kita merasa puas gitu dengan keadaan itu. Itu menjadi manfaatnya seperti itu. Oke, jadi kita bisa lebih menikmati hidup ya, begitu Mbak Nah, Herlina. bisa seperti itu, Mbak. Nah, itu keuntungan hidup bahagia. Ini pertanyaan dari Nurul nih Mbak Herlina. Ini Hmm. udah masuk usia-usia kalau kata orang sekarang tuh namanya generasi sandwich. Ya kan Mbak Waduh. Herlina? Oh Aduh, iya. kita sebagai generasi sandwich yang di usia Aduh. kita memang harus Hmm. membahagiakan orang tua, tapi di Mm-mm. sisi lain kita juga harus mempersiapkan masa depan kita, misalkan kehidupan. Mm-mm. Ya nanti di masa depan, ya kan kita harus nabung juga. Mm-mm. Terus Mm-mm. misalnya kalau Mm-mm. kita masih punya adik ke orang tua, itu gimana cara kita biar kita tetap bahagia gitu, Mbak Herlina? Tips-tips untuk generasi sandwich, anak muda. Mm-mm. Gitu ya. Anak muda sekarang memang banyak kan egosentris kalau saya bilang sorry to say saya bilang Mm-mm. seperti itu ya. Jadi Mm-mm, eh, mm-mm.
banyak lebih nih ini gue nih gitu. Nah, untuk itu dia harus lebih memiliki kepekaan. Nah, Mm-mm. kepekaan dalam apa ya, self belonging, jadi kebersamaan, bahwa memang lihat dulu tanggung jawabnya apa, tanggung jawab dia akan hidupnya tuh apa, akan pekerjaannya, akan masa depannya, nggak taunya masih ada keluarganya nih gitu, ada orang tuanya, ada adiknya gitu, pengen berbagi rezeki misalnya gitu, yang pengen berbagi dari hasil ininya kerjanya gitu boleh gitu, tapi bisa diskusikan dengan orang tuanya atau adiknya, itu tanggung jawabnya mungkin hanya ya seperempatnya, sepertiganya gitu ya, tapi tetap balik lagi harus fokus dengan diri sendiri, fokus dengan kebahagiaan sendiri, sambil tetap self belongingnya ada gitu ya, jadi care dengan keluarga, dengan lingkungan, itu tetap harus dibina juga gitu, tetap bahagia insya Allah, seperti itu Mbak Nurul. Bener-bener. Tapi kan sebenarnya permasalahan yang dialami sama si generasi sandwich ini tuh Hmm. dia sudah ada tuntutan untuk dirinya bahwa dia masih punya tanggung jawab terhadap orang tuanya, terhadap dirinya Eh, sendiri. Tapi di masa itu eh, pun dia masih belum bisa memenuhi itu, gitu loh Mbak. Belum betul. ada balance Hmm. dari pendapatan Hmm. dia mungkin sama pengeluaran yang Ya, menurut dia seharusnya aku berikan, begitu loh Mbak ya, Herlina. ya, Itu ya, gimana ya. cara mereka biar mereka tetap bisa still stay bahagia gitu, hidup bahagia Ya, gitu. ya, musik konseling kayaknya berarti orang tuanya tuh. Nah, jadi Kadang kan supaya walaupun orang tua kita nggak ngomong, dari diri kita sendiri, naluri kita sendiri pasti berkata begitu, Mbak Erlina. begitu, iya sih Mm-mm. benar. Nah, salah satunya tadi selain apa ya, menjalin self belonging, nah itu harus ada komunikasi, Mm-mm. komunikasi yang lebih komunikatif dengan orang tua gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti dengan itu, jadi orang tua juga lebih terbuka pikirannya, dan kita juga harus mention bahwa ini aku sudah beranjak dewasa, aku pengen memiliki kehidupan sendiri tanpa ignore ke keluargaku gitu ya, itu juga harus Mm-mm. dijelaskan. Mm-mm. Jadi faktor utamanya komunikasi gitu loh. Jadi harus Komunikasi. dikomunikasikan bahwa aku merasa bahwa ada tanggung jawab, tapi tanggung jawabku mungkin ya tadi lah hanya sepertiganya, seperempatnya gitu ya. Selebihnya memang aku harus fokus pada diriku sendiri. Bukan berarti yang tadi aku bilang egosentris juga bukan gitu, tapi memang Mm-mm. perlu Mm-mm. juga gitu, karena kita perlu untuk membahagiakan diri sendiri gitu. Benar, Ayo berarti semangat, semangat. Mm-mm. komunikasi yang komunikatif dan terbuka. Begitu ya, Mbak? Jadi orang Benar. tua juga harus dibuka pikirannya gitu loh. Kalau misalkan Mm-mm. ya ada tuntutan ya, kalau misalkan nggak ada tuntutan ya berarti seseorang itu sendiri yang merasa baper gitu dengan yang tadi Mbak Iya, Nurul bilang. benar. Benar. Jangan Dia baper, jangan baper. emang kegelisahannya dari dirinya sendiri, begitu ya, Mbak? Oh iya betul. Nah itu kan akhirnya mengikis juga kebahagiaannya. Harusnya kita mampu, Nah, kita terbuka kalau seandainya kita belum mampu, katakan belum, jangan sampai memaksakan diri, nah berpura-pura betul. bahagia, tuh balik lagi tuh yang di awal tuh jadinya. Iya, nanti emosinya semua negatif yang ada, timbul negatif semua. Aduh, gimana Mm-mm. cemas, takut, ya kan? Seperti itu nanti timbul semuanya. Oke, ini satu lagi nih Mm. Mbak, dari WhatsApp nih Ya, ada Kang oke. Ojin. Katanya banyak yang mengatakan bahagia itu kalau banyak uang. Nih, apakah memang betul uang membuat bahagia? Kalau buat aku sih bahagia itu sederhana, cukup tenangkan Yes. pikiran, tetap semangat Oh, jemput rezeki, dan jangan lupa mm-mm. bersyukur. Itu kalau saya, Bu. Waduh, Mas Itu Ojin, tepuk tangan dulu nih buat Mas Ojin nih. Waduh, hebat sekali Mas Ojin. iya, itu pendapatnya Mas Iya, Ojin, Kang mm-mm, Ojin. mm-mm, mm-mm. Tapi Mas Ojin, memang mm-mm. tolak ukurnya bukan uang ya, Mbak ya. Iya, Tidak balik lagi yang selamanya. tadi. Itu betul tadi. Yang berarti bisa dipastikan nih Mas Ojin nih eh, termasuk orang-orang yang berbahagia. Amin. Nah, Ya, amin. bahwa Tadi aja tadi balik lagi bahwa mm-mm, memang yang tadi faktor utama adalah emosi kan. Uang emosi. itu memang yang tadi yang paling bawah, bukan segalanya. Ada faktor Benar. emosi, menghargai diri sendiri, optimis. Nah, ini udah semua nih dalam diri Mas Ojin nih. Waduh, keren Mas Iya, Ojin. kita baca Bahagia chatnya, dan semangat selalu ya. baca chatnya Kang Ojin udah semua ada di sini nih, Mbak. Iya Mulai kan? dari Ya, betul betul. Oke, hebat hebat. Debak Mas Ojin. Daebak, aduh Daebak. Ya, setuju ini.
Oke, Mbak Erlina. Ini mungkin ada Oke. tips nih untuk DV-mania semuanya biar bisa lebih bahagia dalam menjalani hidup. Silakan, Mbak. Iya, jadi balik lagi yang mesti diingatkan ya sebelum kasih tips bahwa bahagia itulah suatu bentuk emosi ya, dimana Mm-mm. sifatnya balik lagi yang tadi saya ingatkan tidak permanen, terus sudah pasti ada up and down-nya gitu ya, dan Benar. bahagia itu termasuk suatu pilihan hidup. Nah, suatu pilihan hidup. Jadi kalau standar hidup terlalu tinggi yang tadi Mbak Nurul bilang, namun tidak sesuai kenyataan, ya itu bisa merusak kebahagiaan. Ya. Mm-mm. Oleh karena itu bahagia, namanya bahagia itu perlu di-maintain, perlu dikelola guys ya. Jadi Mm-mm. suatu waktu kita merasa down, drop mental kita, ingat-ingat lagi untuk bahagia. Atau pas lagi nggak semangat, didongkrak lagi diri untuk bahagia. Ingatkan diri sendiri bahwa tujuan hidup kita itu adalah untuk bahagia dan berbahagia. Nah, tipsnya, Setuju. tipsnya nih kita perbanyak ya, jangan ketawa nih, perbanyak senyum dan tertawa. Jangan ketawa ya ketawa deh tuh kan. Tapi ada tapinya, dilarang tertawa atau tersenyum di keramaian dan tertawa sendiri ya. Jadi misalnya Nah, lagi bercermin, lagi ngaca, senyum aja buat diri sendiri. Oh, I'm good, I'm okay, Nurul oke lah ya gitu kan. Terus bikin candaan aja sendiri gitu terhadap diri sendiri. Orang yang berbahagia itu salah satunya adalah orang yang bisa mempertawakan dirinya sendiri. Nah, itu ciri-ciri orang bahagia tuh ya. dicatat Jadi tuh, Bang Ilham. memberi kebahagiaan aja dengan tersenyum pada diri sendiri. Oh, I'm a meaningful gitu. Saya orang yang wow, yang fantastik gitu. Berikan selalu emosi yang positif pada diri sendiri. Saya orang yang berguna, saya orang yang bermanfaat, terus saya juga orang yang keren gitu. Pokoknya kasih aja sendiri itu emosi-emosi positif itu. Terus juga sering aja bercanda gitu ya. Jadi balik lagi bahwa diingatkan bahwa semakin orang dewasa ya, usia dewasa itu dalam sehari itu semakin minim untuk tertawa. Kasihan biasanya orang dewasa itu 10 sampai 15 menit dalam sehari tertawa. Durasi tertawa mereka kasihan ya. Banyak Ini pernah pikiran, saya Mbak. ungkapkan. Banyak Nah, pikiran tuh. betul. Terus dari gitu harus konsumsi makanan yang sehat, rutin berolahraga, tidur yang Mm-mm. cukup. Lalu harus juga optimis. Nah, biasanya orang optimis itu kalau ada kesulitan ya, ada masalah, mereka mandangnya ini challenge gitu. Ini tantangan gitu. Dan akan berusaha lebih keras. Tapi kalau orang yang pesimis begitu ada masalah, hak buruk, hal-hal yang buruk gitu datang, gampang menyerah. Dibilangnya tadi yang kayak Mas siapa tuh tadi ya? Dibilangnya itu bahaya. Nah, jangan sampai jadi orang yang pesimis, harus optimis gitu. Orang ciri-ciri orang yang bahagia itu optimis. Bahwa dia tuh yakin dengan keadaan dirinya gitu. Dia merasa puas akan kehidupannya, juga mampu mengevaluasi dirinya secara positif. Jadi mampu mengontrol dirinya secara positif. Jadi dia juga bisa menentukan masa depannya dengan baik. Nah, khususnya yang para single, para jomblo atau belum ada pasangan, maaf ya, jangan larut dalam kesendirian. Nah, nggak boleh. Jadi tipsnya nih untuk bahagia jangan larut dengan kesendirian. Gue nyaman gue sendiri gitu kan. Eh apa? Padahal Kayak kesepian. jangan kayak lagunya Kunto Aji gitu ya. Jadi harus bersosialisasi, jalin hubungan positif dengan orang lain. Oh, gue ada kok banyak teman di kantor, banyak kok. Tapi kan hanya sebentar gitu loh. Jadi harus tetap punya komunitas yang positif ya. Balik lagi bukan yang bersifatnya hedon gitu. Jadi kalau dengan hubungan yang positif itu, jadi nanti individu mampu mengembangkan suatu bentuk harga diri yang lebih baik gitu. Nah, terakhir adalah harus bisa apresiasi terhadap diri sendiri, menghargai diri sendiri. Terus juga memiliki kepribadian yang resilient. Nah, apa tuh? Yaitu kemampuan untuk bangkit dari peristiwa yang kurang menyenangkan. Jadi misalnya Oke. ya kayak tadi ada suatu hal yang eh, tiba-tiba ada masalah di kantor gitu ya, di kerjaan. Ya udah, harus bangkit, harus semangat lagi gitu loh. Jangan salah, orang bahagia bukan berarti dia nggak pernah mengalami penderitaan. Ngalamin juga. Nah, tapi seberapa kuat kepribadian resilient itu untuk bangkit gitu, untuk cepat bangkit gitu. Jadi namanya Baik. kebahagiaan itu akan selalu tertuju dan menuju pada orang-orang atau individu yang sering mengalami hal-hal yang menyenangkan. Nah, ayo berbahagia semua ya, Nah, DFM. benar sekali Nurul setuju sama yang barusan Mbak Erlina bilang bahwa Yeah. everyone is needs Mm-mm. a partner life. Ya kan? Setiap orang pasti butuh Hmm. pasangan hidup. Nih, Nurul Iya, setuju. semangat. Sip. Oke,
Mbak Herlina, terima kasih Ya, banyak untuk sama-sama. waktunya sudah diluangkan pada kita sharing, ngobrol seputar hidup bahagia. Aduh, Mm-mm. makasih banyak ya Mbak ya.